Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hai pendawa hebat, ketemu lagi nih bersama kami di podcast Pendawa. Kenalin nih, nama aku Awang Bulung Priantoro dari kelas 8D. Dan kali ini aku nggak sendirian loh, aku ditemani dengan temanku yang ganteng ini. Hai Sobat Pendawa, kenalin nama aku Zulfan Bayu Ardika dari kelas 8A. Ngomong-ngomong, kali ini kita bahas apa nih Awang? Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih kegiatan di bulan Ramadan itu dan gimana sih keseruannya. So, buat kalian yang pindu apa aja kegiatannya, tonton terus video ini ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Ngomong-ngomong tentang Ramadan nih, hari ini kamu puasa gak sih? Pastinya dong aku puasa. Kalau kamu gimana nih, puasa enggak? Puasa kan wajib nih bagi seluruh umat muslim. Nah, berhubung aku termasuk umat muslim, aku pastinya juga puasa dong. Teman-teman di rumah juga pasti puasa dong. Pastinya puasa dong. Tapi kalau walaupun puasa, jangan jadikan alasan untuk tak ngerjain tugas nih. Jadi tugas-tugas yang belum dikerjain atau dikumpulkan, duluan dikerjain atau dikumpulkan ya. Untuk teman-teman di rumah yang hari ini belum berpuasa, besok puasa ya. Rugi loh kalian kalau nggak puasa. Loh kok rugi sih? Emangnya ada apa sih dengan puasa? Emangnya kamu nggak tahu, puasa itu banyak banget loh manfaatnya. Emang apa aja nih manfaatnya? Nih manfaat puasa antara lain, dapat mengurangi berat badan dan mengurangi lemak dalam tubuh kita. Ada satu nih yang ketinggalan. Apaan tuh? Kita juga bisa menghemat uang jajan. Wah, menghemat uang jajan ya. Karena kan kita di bulan puasa kan nggak jajan ya di siang hari. Jadi kita bisa menghemat uang jajan untuk ditabung. Buat dikumpulkan gitu buat ya, beli kuota gitu kan. Ya, kan sekarang kan serba online gitu, sekolah online, kerja online. Makan pun sekarang bisa online loh. Loh, gimana makan ke online? Maksudnya bukan online nih, tapi itu kita makan pesan lewat online. Oh, kukira tuh makan online gitu, online dimakan gitu. Ya kali bisa makan online. Sekarang kan serba online ya, bahkan pacaran juga ada yang online loh. Lagi puasa kok ngomongin pacaran sih? Kan gini kan, jenuh kan kita ngomongin pelajaran murus. Kali-kali kita bisa bercanda dong teman-teman. Nah teman-teman di rumah jangan pacaran dulu nih, kita kan masih sekolah, jadi kita fokus dulu nih pas sekolahnya. Ini kan sekolah tetap melanjutkan ya. Iya walaupun masih PJJ. Walaupun ya. Nah menurut kamu tuh, kamu lebih nyaman yang mana sih, sekolah dengan tatap muka atau dengan PJJ gitu? Kalau aku tuh ya lebih nyaman sama tatap muka. Lah gimana sih, kan melelahkan gitu. Ya lelah pasti ada, tapi kan kita juga seru, fun, bisa kumpul sama teman, ya, bisa interaksi sama guru. Jadi lelahnya hilang gitu kan ya? Iya, jadi nggak terasa gitu. Iya. Nah. Kalau kamu lebih nyaman apa nih? Berhubung aku sukanya tidur nih gitu. Berarti kamu itu masuk generasi rebahan. Tadi aku tuh lebih nyaman yang PJJ gitu kan. Habis sholat subuh itu kan bisa tidur dulu, ntar bangun jam 7, jam 8, kira-kira tugas udah datang gitulah. Baru ngerjain tugas. Tugas selesai kan paling tidak duhur gitu. Jam 12, iya. Tidur lagi nih kamu. Ya enggak lah kak, masa kerjaannya hari-hari tidur doang. Ya, kan masih banyak kegiatan yang lainnya seperti bantu-bantu orang tua gitu. Nah bagus banget nih kalau bantu-bantu orang tua. Teman-teman di rumah juga bisa bantu orang tua kan. Karena kan orang tua kan capek gitu kerja, mengerjakan tugas rumah sendiri, jadi kan kita juga harus bisa membantu orang tua. Nah teman-teman di rumah ada nggak nih yang sama kayak aku atau sama kayak Yulvan gitu? Pasti banyak banget nih ya teman-teman di rumah. Nah kita kembali ke tema nih, ngomong-ngomong soal Ramadan kan identik dengan kegiatan menunggu waktu berbuka kan ya? Istilahnya itu ngabuburit. Yang ngabuburit kan pasti ada nih di setiap desa dengan kegiatan yang berbeda-beda gitu. Pastinya banyak banget kegiatan yang berbeda-beda. Nah di desamu itu ada apa saja sih kegiatan untuk menunggu waktu berbuka? Kalau di desa aku tuh ya anak-anak itu ya kumpul di masjid atau musola untuk terus Al-Quran gitu. Ya sambil nambah pahala gitu kan ya? Sambil nunggu waktu berbuka. Iya. Kalau di desa kamu apa nih yang paling ciri khas? Kalau di desaku itu kan mayoritas orang-orangnya pada suka olahraga gitu kan ya. Loh, jadi emangnya nggak capek gitu ya? Ya capek, tapi kan capeknya nggak terasa gitu kan, kita kumpul-kumpul bareng gitu, senang-senang gitu. Jadi lebih fun gitu iya. Nah emangnya olahraga apa aja sih? Kalau di desaku tuh olahraganya itu banyak sih sebenarnya. Ada volley, ada pingpong, ada takraw gitu, dan masih banyak yang lainnya lah. Wah banyak banget nih olahraganya. Tapi ada satu kegiatan loh yang nggak bakal aku lupain di bulan Ramadan ini. Emangnya kegiatan apa itu? Memancing gitu. Wah kalau memancing semua desa ada pemancing handal-handalnya nih. Ya, gitu. Nah memancing itu menurut aku tuh sudah menjadi kewajiban lah di bulan puasa ini. Tapi menurut aku loh. Tapi kalau udah menjadi kewajiban pasti ada semboyannya nih. Ada dong pastinya. Semboyannya itu adalah
tiada hari-hari tanpa mancing gitu. Waduh. Walaupun kadang nggak dapat ikan, dapatnya kecil-kecil. Pulangnya sore. Pulangnya sore sampai rumah dimarahin orang tua gitu. Kalau udah dimarahin orang tua udah paling parah itu sih. Tapi nggak bikin kita kapok lah gitu. Makanya kalau udah hobi itu ya di jalan tetap fun, tetap Iya, seru kita- gitu. Nah di bulan Ramadan ini kan banyak sekali kegiatannya. Nah menurut kamu itu, kamu paling rindu dengan kegiatan apa sih? Kalau aku tuh ya paling rindu banget tuh sama sholat tarawih berjamaah. Kan hitung-hitung bisa kumpul sama teman, bisa lebih akrab sama tetangga gitu. Sebagai sarana perteratan antar warga gitu kan Iya, ya? bersatu antar warga. Iya gitu. Nah, Kalau kamu paling rindu apa nih? kalau aku sih sebenarnya semua kegiatan tuh aku sangat rindu sama itu. Tapi ada satu kegiatan yang paling aku rindukan. Sebenarnya kegiatan apa sih? Masih ada hubungannya dengan sholat tarawih juga, tapi bukan sholatnya loh. Penasaran aja, apa sih? Aku tuh paling rindu dengan penabuh beduk gitu. Kalau udah jadi penabuh beduk itu emang seru banget sih. Seru tapi banget sih. Kebanyakan nggak sholat tarawih itu pasti. Tapi kan aku lain loh dari yang lain gitu. Tadi aku ya sholat tarawih dulu baru itu nabuh gitu. Pasti sering juga nih nggak sholat tarawih. Ya kadang-kadang tapi lebih sering iyanya gitu. Lebih sering enggaknya juga pasti. Ya gitu lah ya. Nah teman-teman rumah, apa sih kegiatan yang kalian rindukan di bulan Ramadan ini? Tulis di kolom komentar ya. Wah, banyak banget nih kegiatan kita di bulan Ramadan. Iya nih. Nah, teman-teman di rumah yang bagus-bagus dari kita dicontoh ya, tapi yang jelek-jelek jangan dicontoh nih. Kayak aku misalnya gitu kan ya. Wah, durasi udah panjang banget nih Awang. Kita mau pamitan dulu nih, Nah tapi sebelum kita pamitan, kita ada kultum nih dari Ustadz Sembah kita ya. yaitu Bapak Kasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Rabbi syrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat podcast Pendawa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa di tatap layar dan alhamdulillah senang sekali bisa bergabung di podcast Pendawa. Hebat. Podcast Pendawa hebat. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh anak-anakku, Ananda Awang dan juga Sulfan, terkait dengan ibadah puasa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Somu taswihu, berpuasalah, maka kalian akan sehat." Nah, dengan cara berpuasa dan kita beribadah puasa, insya Allah akan kita dapatkan selain kita mendapatkan pahala atau ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mengikuti apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, kita juga akan mendapatkan hal yang sangat positif, yaitu kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Sahabat podcast Pendawa, selain itu juga ibadah berpuasa mengajari kita untuk beribadah yang benar-benar ikhlas, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Ibadah puasa adalah ibadah yang diketahui oleh yang bersangkutan dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kita tidak tahu apakah saya berpuasa apa tidak. Apakah biar saya kelihatan puasa saya harus buang ludah terus? Tidak. Tapi benar-benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kita dituntut untuk ikhlas. Apa yang kita berbuat ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridhonya dan untuk mendapatkan ibadah-ibadah, untuk mendapatkan kegiatan kita atas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, sahabat Pendawa hebat, bahwa kegiatan-kegiatan selama bulan puasa itu tentu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal yang positif. Tentu tidaklah ketika kita berpuasa, karena kita tidak makan dalam keadaan lapar dan haus, kita terus tidur terus, apalagi mancing terus, seperti apa yang tadi disampaikan misalnya. Tidak. Ada hal-hal positif yang banyak harus kita lakukan. Misalnya, deres Al-Quran atau membaca Al-Quran. Atau bahkan syukur-syukur berniat untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian memahaminya, mencermatinya. Sehingga apa yang terkandung dalam Al-Quran bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di bulan puasa, tapi juga nanti setelah keluar atau selain bulan puasa. Jadi kita terus melaksanakan hal-hal positif yang tentu akan membawa kita kepada
ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang lainnya, selain kita sehat, kemudian kita melaksanakan ibadah puasa dan juga kita menekankan pada kegiatan-kegiatan positif, tentu dalam beribadah puasa di masa pandemi ini juga tidak lupa dan tidak harus abai terhadap yang namanya protokol kesehatan. Kita beribadah berjamaah, bersosialisasi, kita harus tetap tidak abai dengan prokes atau protokol kesehatan. Seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika ada wabah tahun, bahwa supaya kita menghindari, kata Rasul, ketika ada wabah seperti itu. Nah, kita sekarang mengalami hal yang sangat di luar dugaan kita sebagai manusia selama kita hidup, yaitu adanya pandemi COVID-19. Kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap menjaga agar tidak tertular virus yang namanya COVID-19, sehingga kita beribadah dengan nyaman dan kita tetap sehat. Semoga apa yang disampaikan, apa yang diajarkan Rasulullah, kita tetap bisa melaksanakannya. Bukan hanya di bulan puasa, tetapi nanti bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Semoga dengan pertemuan ini ada manfaatnya, dan apa yang menjadi kegiatan pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita dan umumnya kepada masyarakat yang menonton. Demikian dari saya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih, teman-teman? Bagus banget nih kultum dari Bapak Kasim tadi. Nah, kita kan jadi bisa tahu kan ya gimana cara puasa dengan sehat, puasa dengan ikhlas gitu kan ya. Dan kita juga bisa mengikuti kegiatan dalam berpuasa yang positif dan beribadah dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, kita kan sudah dikejar durasi nih ya. Ya, Jadi udah kami banget. pamit, mohon undur diri dulu ya. Kalau ada salah-salahnya kami mohon maaf ya. Nah, buat kalian yang suka dengan video ini, Buruan like, share, komen, and subscribe ya. dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendawa hebat.